Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, kami dari kelompok 3, kelas IF2A Malam, ingin mempresentasikan ini PDBL kami yang berjudul Aplikasi Web Online Uji Kemahiran Bahasa Indonesia. Adapun deskripsi singkat proyek kami. Aplikasi berbasis web berupa aplikasi uji kemahiran yang bisa digunakan oleh banyak peserta secara simultan dan terhubung dengan database. Pengguna dari aplikasi adalah admin dan peserta ujian. Admin dapat melakukan pengelolaan data soal berupa pilihan ganda dengan model soal berupa teks dan audio atau soal listening. Peserta dapat melakukan ujian secara simultan dengan urutan soal yang muncul acak. Pada setiap halaman muncul satu soal, kemudian peserta ujian dapat menjawab, menyimpan jawaban, dan melanjutkan ke soal berikutnya. Terdapat timer yang membatasi pengerjaan soal dan jumlah waktu dihitung dalam menit. Alokasi waktu setiap ujian ditentukan atau diinput oleh admin. Ketika peserta selesai melaksanakan ujian, peserta mendapatkan informasi nilai atau hasil ujian. Manajer proyek ada Bu Dwi Amalia Purnamasari, STMCS. Adapun anggota kelompok saya Kenji Basmaniaya Putra Panji dengan NIM 33122111010 sebagai ketua. Ada Nulita Putri Siagian dengan NIM 33122111033. Ada Posma Rizky Poltaksiadari dengan NIM 33122111021 dan Wahyu Cahyono dengan NIM 33122111002. Selanjutnya adalah capaian proyek. Yang pertama, desain aplikasi web. Capaian proyek ini mencakup penggunaan warna dan grafis yang sesuai dengan identitas. Yang kedua, informasi proyek yang menyajikan informasi tentang apa itu UKBI. Yang ketiga, konten yang ditampilkan, yaitu menyediakan beberapa fitur yang dibutuhkan. Yang keempat, halaman user admin yang berisi admin dapat login, dapat mengelola data admin dan data peserta. Yang kelima, halaman user peserta. Peserta dapat melakukan registrasi dan melakukan login. Capaian proyek dari tiap-tiap mata kuliah. Yang pertama ada statistika, telah melakukan identifikasi pengguna, melakukan pembuatan kuesioner dan kuesioner uji coba aplikasi. Telah melakukan penyebaran kuesioner yang dibuat dan melakukan analisis serta melakukan pengujian hipotesis. Yang kedua, dasar pemrograman web. Telah melakukan implementasi aplikasi yang telah dirancang pada wireframe. Yang ketiga, ada rekayasa perangkat lunak 1, telah melakukan analisis fungsional dan non-fungsional sesuai kebutuhan web yang telah dibangun, serta membuat use case skenario dan use case skenario-nya. Yang keempat, ada pengantar basis data, telah membuat ERD dan membuat struktur tabel, serta membuat relasi menggunakan PHP MyAdmin. Yang kelima, pemrograman berorientasi objek, telah melakukan implementasi konsep kelas, objek, dan metode, serta inheritance dan polymorphism. Yang keenam ada struktur data, telah menerapkan penggunaan struktur data pada skrip kode yang dibuat. Selanjutnya bagian logbook. Yang pertama tahap planning. Membagikan job desk mulai tanggal 20 bulan 2 tahun 2023, selesai tanggal 21 bulan 2 tahun 2023. Berikutnya tahap analisis, menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada perangkat lunak, dimulai pada tanggal 23 bulan 2 tahun 2023, selesai tanggal 25 bulan 2 tahun 2023. Berikutnya tahap desain, melakukan analisis dan membuat use case serta use case skenario, mulai tanggal 28 bulan 2 tahun 2023, selesai tanggal 14 bulan 3 tahun 2023.
Berikutnya tahap desain, merancang IR diagram, model relasi, dan struktur tabel. Dimulai tanggal 28 bulan 2 tahun 2023, selesai tanggal 14 bulan 3 tahun 2023. Berikutnya tahap desain, merancang wireframe tampilan website yang akan dibangun. Mulai tanggal 18 bulan 3 tahun 2023, selesai tanggal 24 bulan 3 tahun 2023. Berikutnya, tahap implementasi, melakukan pembuatan kuesioner dengan menentukan pernyataan terkait website yang dibangun. Dimulai pada tanggal 23 bulan 3 tahun 2023, selesai tanggal 1 bulan 4 tahun 2023. Berikutnya, tahap implementasi, melakukan implementasi pada website di pada bagian back-end. Dimulai pada tanggal 2 bulan 5 tahun 2023, selesai pada tanggal 17 bulan 6 tahun 2023. Berikutnya, tahap implementasi, membuat halaman login. Dimulai tanggal 8 bulan 5 tahun 2023, selesai tanggal 22 bulan 5 tahun 2023. Berikutnya, tahap implementasi membuat halaman registrasi. Dimulai tanggal 8 bulan 5 tahun 2023, selesai tanggal 22 bulan 5 tahun 2023. Berikutnya, tahap implementasi membuat halaman utama admin dan peserta. Dimulai tanggal 22 bulan 5 tahun 2023, selesai tanggal 20 bulan 6 tahun 2023. Oke, selanjutnya pembagian kerja dan kontribusi anggota. Untuk membuat deskripsi umum semua anggota kelompok dan membuat kuesioner untuk analisis kebutuhan aplikasi. Kemudian, analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, membuat identifikasi pengguna, membuat IR diagram, use case, dan use case skenario, serta desain wireframe oleh Nurita Putri. Kemudian, membuat struktur tabel dan gambaran umum sistem oleh Nurita Putri dan Kenzi Basmani Yahya. Kemudian, membuat skema relasi semua anggota kelompok, implementasi class, method, dan objek, Kenzi Basmani Yahya. Kemudian implementasi basis data, Nurlita Putri dan Kenzi Basmani Yahya. Kemudian implementasi program aplikasi dan implementasi OOP oleh Kenzi Basmani Yahya. Kemudian implementasi struktur data dan analisis hasil kuesioner dan pengujian hipotesis oleh Nurlita Putri. Kemudian finalisasi semua anggota kelompok, membuat laporan Nurlita Putri, membuat poster, Forsmariski, dan kemudian membuat dokumentasi laporan semua anggota kelompok. Masalah dan kendala yang dapat diperbaiki, kesulitan yang dialami selama pembuatan proyek sejauh ini masih bisa ditangani dan diselesaikan dengan baik. Kendala yang diperbaiki yaitu kepedulian anggota kelompok pada proyek yang berlangsung, dan diharap dapat diubah untuk selanjutnya. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Kami harap Ibu dan Bapak dosen bisa memberi kami nilai semaksimal mungkin. Untuk selanjutnya kita akan mendemokan proyek yang kami hasilkan. Baik, ini untuk yang pertama, kita ada di halaman utamanya. Halaman pertama yang muncul pas kita akses di webnya. Untuk yang pertama, di sini ada halaman beranda dan ada halaman tentang. Untuk login peserta itu kita harus mendaftar dulu. Dan ini untuk halaman daftarnya atau registrasi. Jika sudah punya akun, kita ke login. Ini di halaman loginnya, tinggal masukkan username dan password. Untuk yang pertama kita akan memperlihatkan di halaman adminnya dulu. Untuk pertama kali masuk ke halaman admin, ditampilkan semua data, jumlah admin, jumlah pengguna, jumlah peserta tes, dan jumlah nilai. Yang pertama ada data admin. Fungsinya menambahkan dan menghapus admin. Yang kedua ada data pengguna. Di sini kita bisa menambahkan pengguna untuk bisa membuat akun oleh admin. Selanjutnya ada halaman kelola soal tes. Fungsinya di sini bisa menambahkan soal tes dan menghapus soal tes. Yang selanjutnya
ada kelola peserta tes. Di sini kita bisa menamakan dari pengguna untuk menjadi peserta tes dan menghapusnya. Dan yang terakhir di halaman admin ada hasil ujian. Di sini diperlihatkan semua hasil ujian peserta dan bisa di-print hasilnya. Untuk selanjutnya kita akan login ke halaman peserta. Untuk pertama di halaman peserta, kita akan menampilkan panduan mengerjakan ujian, tapi di sini kita belum menyelesaikannya semua. Untuk yang selanjutnya ada halaman jadwal ujian. Di sini akan menjadi halaman yang menunjukkan jadwal ujian yang bisa diakses oleh peserta. Dan yang berikutnya ada halaman hasil ujian. Di sini peserta bisa melihat hasil ujian yang dia kerjakan. Untuk sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu dosen, untuk halaman ujiannya kita belum bisa menyelesaikannya. Ini untuk demonya itu saja yang bisa kami perlihatkan. Untuk progres webnya ini kita bisa sampaikan bisa terbilang 80% baru terbuat webnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.